Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi ya di soal pembahasan kali ini. Materi sudah saya sampaikan di biaya modal, cost of capital dengan penganggaran modal, capital budgeting. Nah, sekarang tentang pembahasan kasus soalnya beserta jawabannya. Mari disimak. Untuk soal 10 strip 8 di situ Patent Paint Corporation memiliki sasaran struktur modal 40% dari utang, 60% dari ekuitas biasa dan tanpa saham preferen. Kemudian biaya utang setelah pajaknya sebesar 12%, tarif pajaknya 40%. Harga saham saat ininya sebesar 22,5, dividen terakhir sebesar 2. Kemudian diharapkan akan tumbuh konstan sebesar 7%. Berapakah biaya ekuitas dan BACC perusahaan? Baik. Oke ya. Jadi yang perlu dipahami pertama, tolong dituliskan semua yang diketahui supaya kalian nanti tidak bingung ketika mengerjakan soal. Yang diketahui di sini adalah WD, bobot dari debt atau dari utang sebesar 40%, kemudian WS, bobot dari ekuitas biasa sebesar 60%. Selanjutnya di situ sudah ada keterangan biaya utang setelah pajak. Nah, hati-hati ya di soal menjebak karena di soal diketahui biaya utang setelah pajak, berarti tidak perlu dikurangi lagi dengan pajaknya meskipun di soal diketahui tingkat pajaknya, itu hanya untuk menjebak saja. Karena kalau biaya utang setelah pajak artinya sudah bersih, berarti tingkat RD1 min T sebesar 12%. Kemudian PO atau harga saham P0 ya, kemudian D0, selanjutnya adalah G atau pertumbuhan yang diketahui. RS, ketika yang diketahui adalah D0, kemudian P0 dan G, maka kita menggunakan rumus RS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. D1 bisa kita ketahui dari D0 dikali 1 plus G pangkat 1. Sehingga setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka diketahui D1-nya sebesar 2 dikali 1,07 atau sebesar 2,14. D1 2,14 dibagi dengan P0-nya 22,5 ditambah dengan G-nya 7%, maka diketahui RS-nya sebesar 16,5%. Nah, apabila RS sudah diketahui, maka menghitung WACC tinggal dimasukkan rumus karena di sini hanya dua sumber permodalan, yaitu berasal dari utang dan juga berasal dari ekuitas biasa. Berarti nanti komponennya adalah WD dengan WS saja. WACC sama dengan RD kali 1 min T dikali WD. Jadi biaya utang dikali dengan bobot utang. Ditambah dengan RS dikali WS. Ditambah dengan biaya ekuitas ditambah dengan bobot ekuitas. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga diketahui WACC-nya sebesar 14,7%. Lanjut soal yang kedua. Di sini saya mengambil contoh dari saham preferen ya. Kalau tadi sudah kita ambil contoh dari utang dan juga dari ekuitas biasa, maka sekarang dari saham preferen ini sengaja saya ambilkan soal yang agak bervariasi karena pada dasarnya untuk menghitung berapa nilai modal dari saham preferen rumusnya sangat simpel, yaitu dividen preferen dibagi harga saham preferen. Sudah begitu saja. Nah, ini saya ambilkan soal yang agak bervariasi karena di sini diketahui biaya emisi dan juga dividennya dalam bentuk persentase. Baik, seperti biasa saya meminta tolong dituliskan dulu apa saja yang diketahui dalam soal supaya nanti tidak bingung ketika mengerjakan. Baik, di situ diketahui nilai nominal atau nilai pari. Nilai pari itu nilai nominal ya, sebesar 100. Kemudian dividennya dalam bentuk persentase sebesar 11%. Nah, kan nanti untuk mencari dividen maka kita mengalihkan antara prosentasenya dengan harga atau dengan nilai nominalnya. Prosentasenya ada 11%, nilai nominal atau nilai parinya 100, maka dividennya sebesar $11. Yang diketahui kedua, di sini ada biaya emisi sebesar 5% dari harga pasar atau harga jualnya. Harga jualnya diketahui 97. Maka berapa harga setelah emisi? Caranya adalah kita mengurangi antara harga jual $97 dikurangi dengan biaya emisi 5%. 5% dari mana? 5% dikalikan $97 karena diketahui di soal adalah biaya emisinya sebesar 5% dari harga
pasar. Harga pasar tuh harga jual. Maka setelah dikurangi dengan biaya emisi, diketahuilah harga saham preference sebesar 92,15 dolar. Maka untuk mencari berapa biaya modal dari saham preference, tinggal kita masukkan rumus RP sama dengan DP, dividen preference, dibagi PP, price preference atau harga saham preference. Maka dividennya tadi 11 dolar dibagi dengan harga sahamnya 92,5 dolar. Maka diketahui biaya modal saham preference sebesar 11,9%. Mudah kan? Nggak ada yang susah kalau manajemen keuangan itu ya. Kalian berpusing-pusing dengan mata kuliah lain mungkin, maka refreshingnya dengan cara belajar manajemen keuangan. Baik, lanjut ke soal mengenai capital budgeting ya. Kalau tadi tentang WACC atau biaya modal, sekarang saya ingin membahas soal tentang struktur modal atau capital budgeting. Maaf, tentang penganggaran modal maksud saya, atau capital budgeting. Baik, di soal di situ ada proyek A dengan proyek B, tapi saya hanya mengambil yang proyek A, nanti proyek B mungkin bisa digunakan sebagai latihan Mas dan Mbak sendiri di rumah. Di proyek A di situ diketahui arus kas masuk mulai tahun pertama hingga tahun kelima sebesar 2.000 setiap tahunnya, dan tahun ke-0 ada arus kas keluar sebesar 6.000. Maka diminta di sini yang diminta adalah berapa nilai NPV, berapa nilai IRR, berapa nilai MIRR, dan juga berapa lama untuk pelunasan, periode pelunasannya. Baik, saya bahas dulu untuk NPV. NPV itu rumusnya adalah cash flow tahun ke-0 ditambah cash flow tahun ke-1, cash flow tahun ke-2, atau menggunakan rumus PV ya, present value. Maka karena di situ ada 5 tahun, maka cash flow-nya atau present value-nya sebanyak 5 tahun. Maka di situ cash flow tahun ke-0 negatif 6.000 ditambah cash flow tahun pertama ada 2.000 dibagi 1 plus I-nya adalah tingkat WACC, berarti 1 plus 14% pangkat 1. Kalau tahun kedua berarti ditambah 2.000 dibagi 1 plus 14% pangkat 3. Tahun ketiga berarti ditambah 2.000 dibagi 1 plus 14% pangkat 3. Tahun keempat demikian juga 2.000 dibagi 1 plus 14% pangkat 4 dibagi untuk tahun kelima ditambah 2.000 dibagi 1 plus 14% pangkat 5. Oke, kalian masukkan menggunakan kalkulator saintifik berapa hasil perpangkatannya. Kalau sudah ketemu, maka tinggal dibagi 2.000 dibagi hasil perpangkatannya tadi. Maka setelah saya hitung nilai NPV-nya adalah sebesar 863,9. Maka secara NPV layak karena nilainya sudah lebih besar daripada 0. Lanjut, yang ditanyakan kedua adalah IRR. IRR ini menggunakan metode coba-coba. Syaratnya adalah nilai NPV harus sama dengan 0. Maka di situ saya masukkan NPV sama dengan 0. Tetap menggunakan rumus NPV. Maka tadi untuk cash flow tahun pertama dibagi 1 plus I. Nah, I-nya ini yang diganti dengan IRR. Yang ini yang akan kita cari ya. Jadi semua I yang ada di dalam rumus diganti dengan IRR. Baik. Karena tadi NPV harus sama dengan 0, maka cash flow tahun ke-0 sebesar negatif 6.000 itu saya pindah ruas sehingga hasilnya adalah positif ya. Kalau bilangan negatif dipindah ruas maka hasilnya adalah positif. Berarti di situ persamaannya adalah 6.000 sama dengan 2.000 dibagi 1 plus IRR pangkat 1 ditambah 2.000 dibagi 1 plus IRR pangkat 2 ditambah 2.000 dibagi 1 plus IRR pangkat 3 ditambah 2.000 dibagi 1 plus IRR pangkat 4 ditambah 2.000 dibagi 1 plus IRR pangkat 5. Nah, capek ya gitu. Ya namanya juga metode coba-coba. Sehingga di situ setelah saya coba-coba ketemulah hasilnya itu harus ya, karena tadi di ruas kiri ada 6.000 maka
hasil setelah coba-coba itu harus sama dengan 6.000, atau kalau memang tidak bisa ngepaskan sama dengan 6.000 adalah hasilnya harus di bawah harus di atas 6.000 ya. Ternyata tingkat IRR-nya adalah sebesar 19% dengan metode coba-coba. Lanjut ke MIRR, Modified of Internal Rate of Return ya. Rumusnya biaya PV sama dengan total future value dibagi 1 plus MIRR pangkat N ya. Karena di soal diketahui ada arus kas masuk sebesar 5 tahun, maka N-nya 1 plus MIRR pangkat N, maka N-nya adalah 5, berarti 1 plus MIRR pangkat 5. Biaya PV berarti biaya yang dikeluarkan saat ini itu kan negatif 6.000, tetapi dalam persamaan ini kita jangan tulis negatif 6.000 karena di situ sudah diawali dengan kata-kata biaya, berarti tulis saja 6.000 sama dengan 2.000 ditambah 6.000 sama dengan 2.000 dikali 1 plus 14% pangkat 4. Mohon diperhatikan garis waktu yang sudah saya berikan karena future value itu garis waktunya adalah ke depan. Jadi berapakah nilai 2.000 di tahun pertama apabila kita geret atau kita bawa ke tahun kelima? Berapa nilai 2.000 di tahun kedua apabila kita bawa ke tahun kelima? Jadi garis waktunya maju bukan mundur. Nanti diperhatikan ya, di situ garis waktunya karena nyangkut perpangkatan. Berarti yang di tahun pertama itu pangkatnya bukan pangkat 1 tetapi pangkat 4 ya. Di tahun kedua berarti pangkatnya bukan pangkat 2 tetapi pangkat 3. Di tahun ketiga berarti pangkatnya bukan pangkat 3 tapi pangkat 2. Di tahun keempat berarti pangkat 1, di tahun kelima berarti pangkat 0 ya. Setelah dicari maka yang semula 1 plus MIRR pangkat 5 nanti dipindah ruas berarti di akar 5 gitu ya, di akar pangkat 5. Sehingga diketahui hasilnya MIRR sebesar 54%. Layak ya, karena WACC-nya hanya 14%, biaya yang kita keluarkan 14%, tapi kita dapat pengembalian sebesar 54%. Berarti layak. Yang terakhir, payback period. Kebetulan yang kita keluarkan 6.000 genap ya, sehingga nilai 6.000 ini akan kembali dalam berapa tahun? Jawabannya adalah dalam 3 tahun, karena masing-masing tahun ada cash flow masuk sebesar 2.000. Berarti dalam waktu 3 tahun, 2.000 dikali 3 sudah bisa kembali modal. Baik, sekian contoh kasus dan juga jawaban yang bisa saya jelaskan ke Mas dan Mbak. Siap-siap untuk mengerjakan kasus yang akan saya berikan. Semoga sukses, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.